Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, pastilah dia akan berkata yang baik-baik saja atau memilih untuk diam. Kalau kita tidak mengerti dalam suatu hal, lebih baik kita diam saja. Jangan tatkala kita berbicara, pembicaraan itu dusta. Kita tidak akan mendapatkan syafaat dari Allah. Kita tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kita tidak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Kita tidak akan mendapatkan syafaat dari orang yang soleh-soleh, kecuali kita taat dan patuh kepada syariat-syariatnya Allah. Oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menetapkan iman dan Islam kita di dalam dada kita. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astawfi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi dajali wa hayrati fa ya rabbi matini bi sirri hurubi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mukhalati wa habli bi fatahan wa ilma wa Bismillahirrahmanirrahim. Surah Maryam 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna arsalna syayatin 'alal kafirin tu'azzuhum azzan fala taj'al 'alaihim فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. صدق Allahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro, tidaklah melihat engkau, anna sesungguhnya Allah, arsalna syayatin, mengutus para setan, alal kafirina, atas orang-orang yang kafir, yang menutup hatinya dari petunjuk Allah. Untuk apa? Ta'uzzuhum azza. Alam taro anna arsalna syayatin, tidakkah engkau melihat, engkau memperhatikan, anna sesungguhnya arsalna syayatin, mengutus siapa Allah, alal kafirina, mengutus siapa Allah kepada para setan, alal kafirina, kepada orang-orang yang kafir, ta'uzzuhum azza, untuk menjerumuskan mereka, untuk menggoda mereka dengan godaan yang sungguh-sungguh. Makanya setan dan pemimpinnya yang bernama iblis ini sudah melakukan perjanjian, melakukan kesepakatan bahwasanya iblis beserta kru-krunya para setan tugasnya untuk menjerumuskan manusia. Makanya hati-hati, jangan sampai kita menutup diri, menutup hati kita dari petunjuk Allah. Karena kalau kita menutup hati kita dari petunjuk Allah, kita dikelompokkan terhadap orang yang kafir. Jadi jangan salahkan setan, karena setan tugasnya untuk menjerumuskan manusia. Kalau kita sampai menutup hati kita dari petunjuk Allah, dikarenakan kekayaan kita, dikarenakan pangkat jabatan dan kekuasaan kita, dikarenakan keilmuan kita, tandanya kita telah kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita kufur, kalau kita ingkar, tandanya kita mempunyai sifat sombong, mempunyai jiwa sombong. Karena bangga diri, terlalu pede, terlalu percaya diri bahwasanya semua anugerah-anugerah, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu dia peroleh dengan kerja kerasnya sendiri, dengan jerih payahnya sendiri. Tidak ada turut campur tangan Allah di dalam kesuksesannya. Itulah jiwa-jiwa sombong yang menutup hati mereka dari petunjuk Allah. Kita harus tahu, kita harus melihat, kita harus paham, Allah mengutus para setan untuk menggoda manusia.
Memang tugasnya setan untuk dijadikan wasilah ujian bagi manusia. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh menyalahkan setan, karena tugasnya setan untuk menggoda manusia. Oleh sebab itu, fala ta'jal alaihim, maka tidak boleh terburu-buru memintakan azab alaihim, atas mereka. Ini perintah dari Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Suruh saksikan, suruh lihat, suruh dengar, suruh pahami komunitas-komunitas yang ada di sekitarnya. Kalau memang kebanyakan dari mereka kufur terhadap nikmat-nikmatnya Allah, jangan terburu-buru untuk memintakan azab kepada mereka. Jangan terburu-buru. Itulah Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Innama na'uddu lahum adda, sesungguhnya hanyalah na'uddu lahum, menghitung-hitung bagi mereka dengan hitungan adda yang teliti. Allah itu bukan zat yang maha zalim. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau hambanya datang dengan membawa satu kebaikan saja, maka Allah akan melipat gandakan menjadi 10 kali lipat dari kebaikan itu. Namun apabila seorang hamba datang dengan satu keburukan, maka Allah tidak akan menyiksa kecuali sesuai dengan keburukan atau kejelekan yang mereka lakukan. Allah itu tidak pernah mendolimi hambanya, karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh menyalah-nyalahkan setan lagi, apalagi mengkambing hitamkan orang, salahkan diri kita sendiri yang menutup hatinya dari petunjuk Allah. Ingat, yauma nahsyurul muttaqina, suatu hari akan dikumpulkan orang-orang yang bertakwa ila Rahman, kepada Allah yang Maha Pengasih, wafda, dengan kafilah-kafilah yang terhormat. Jadi orang-orang yang bertakwa besok di yaumil kiamah akan datang dengan rombongan-rombongan yang terhormat, dengan kemuliaan. Karena orang-orang yang bertakwa ini dimuliakan oleh Allah di dunia maupun di akhirat, mendapatkan surga di dunia maupun juga kelak di akhirat. Makanya datang dengan rombongan-rombongan kemuliaan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mereka akan dikelompokkan oleh Allah dengan kelompok para orang-orang yang bertakwa, dan diberi mahkota takwa bercahaya, dan dimasukkan ke dalam surga di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda, dan menggiring orang-orang yang melakukan dosa-dosa alias pendosa ila jahannam, ke dalam neraka jahanam, wirda, dalam keadaan haus mereka.
Jadi orang-orang pendosa ini haus, kehausan mereka di dunia juga di akhirat. Haus mereka dari petunjuk-petunjuknya Allah, karena mereka nggak mau. Gengsi, karena sombong mereka, menolak kebenaran mereka. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Orang sombong itu menolak kebenaran dan menghinakan manusia, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Mereka mempunyai sifat ingin menang sendiri, tidak butuh orang lain. Mereka mempunyai sifat sombong, meyakini bahwa kesuksesannya, anugerah-anugerah yang ia dapatkan, nikmat-nikmat yang ia dapatkan, itu semua hasil dari kerja kerasnya, jerih payahnya. Tidak ada turut campur Allah di dalamnya. Itulah orang-orang yang sombong, menolak kebenaran dan menghinakan orang lain. La yamlikuna syafa'ata, dan tidak memiliki mereka as-syafa'ata, syafaat. Mereka kelak tidak akan mendapatkan syafaat, tidak akan mendapatkan pertolongan, illa kecuali manittahada indar rahmani ahda, kecuali yang melakukan perjanjian, mengambil dari sisi Allah yang Maha Ar-Rahman ahda, perjanjian, patuh dan taat pada syariat-syariatnya Allah. Itulah mereka yang nantinya mendapatkan syafaat dari Allah, bisa melalui syafaat dari Rasulullah, bisa melalui syafaat dari Al-Quran, bisa mendapatkan syafaat dari teman-temannya yang soleh, solehah, banyak syafaat. Semuanya itu atas izin dari Allah. Makanya jangan sampai kita durhaka kepada Allah. Jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua. Kalau kita walaupun nakal, namun kita tetap melakukan ibadah kepada Allah, tetap memuliakan orang tua, Allah mencarikan jalan keluar baginya. Allah tidak akan mewafatkannya dalam keadaan penuh dosa. Pasti Allah akan mencarikan jalan keluar sehingga dia bertemu dengan guru ruhaninya. Makanya jangan sekali-sekali kita durhaka kepada Allah. Jangan sekali-sekali kita durhaka kepada kedua orang tua. Apa yang mereka katakan orang-orang yang kafir ini? Wa qalu takhadar rahmanu walada. Inilah, kalau terlalu membiarkan pemikiran yang liar, akhirnya akan lost. Tidak ada dasar keimanan dari dalam hatinya, akan ngawur.
tidak mempunyai ilmu dalam suatu hal akan tersesat. Wa qalu tahadar rahmanu walada, dan berkata orang-orang yang kafir itu bahwasanya mengambil siapa Allah yang Maha Pengasih walada, anak. Jadi mereka katakan bahwasanya Allah itu mempunyai anak. Tatkala Kanjeng Nabi Isa alaihissalam lahir, kemudian ditanya, Kanjeng Nabi Isa kecil menjawab, ana Abdullah, inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dipelesetkan oleh mereka bahwasanya ini ibnullah, sesungguhnya aku adalah anak Allah. Apa akibatnya? Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh mendatangkan mereka itu sesuatu yang sangat besar kedurhakaannya, sangat besar dosa-dosanya. Takadu samawatu, hampir saja langit-langit, yatafattarna minhu, terbelah, minhu disebabkan ucapan dari mereka. Makanya hati-hati dengan ucapan. Wa tanshaqqul ardu, dan juga hampir saja bumi terbelah. Wa tahirrul jibalu hadda, wa tahirrul jibalu hadda, dan bumi itu tersungkur, terbelah, kemudian menyebabkan tersungkur jibal, gunung-gunung, amblas gunung-gunungnya karena buminya terbelah. Ini akibat dari omongan, akibat dari lesan yang tidak terkontrol. Makanya hati-hati dengan jiwa kekanak-kanakan yang ada di dalam jiwa kita. Jangan sampai kita sampai tua, sampai sekarang, sampai nanti tetap mempunyai jiwa kekanak-kanakan, menuruti sifat dari sifat kekanak-kanakan, manja, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Itu sifat kekanak-kanakan. Ibadah ingin dilihat orang, berinfak sedekah ingin dipuji orang. Itulah sifat kekanak-kanakan yang harus dibunuh, yang harus disembelih, agar kita tidak mempertuhankannya, tidak menurutinya, tidak mentaatinya. Semua manusia mempunyai sifat kekanak-kanakan. Makanya jangan sampai kita mempertuhankan sifat kekanak-kanakan yang ada di dalam jiwa kita. Sangat besar kemurkaannya Allah, terguncang langit-langitnya, terbelah bumi-buminya, runtuh gunung-gunungnya, tersungkur gunung-gunungnya, terguncang jiwanya. Jangan sampai itu terjadi. Coba kita perhatikan, tatkala kita beramal apapun, kemudian yang kita harapkan pujian-pujian dari orang, pingin dilem orang, itu sebetulnya langit-langitnya terguncang, kepalanya itu
terguncang, termasuk buminya ini loh, badannya ini loh juga ikut terguncang. Itu tanda sebetulnya. Namun karena kita kekurangan, ketiadaan ilmu untuk memahaminya, kita terus saja menjalankannya, mematuhinya. Jiwa-jiwa kekanakan kita biarkan liar dalam kehidupan kita. Ingin dilihat orang kebaikannya, ingin dipuji orang, mengharapkan pujian orang. Oh, kalau itu dermawan. Oh, kalau itu orangnya baik, sabar. Oh, kalau orang itu ahli ibadah. Akan terguncang jiwanya. Karena jiwa itu fitrah hakikatnya, jujur hakikatnya. Kita nodai dengan kebohongan, kita nodai dengan perbuatan kesirikan, mempertuhankan jiwa-jiwa kekanak-kanakan yang ada di dalam dada kita. Kita harus lebih hati-hati. Sampai kapan kita senang dipuji orang, ingin dipuji orang, ingin dielem orang? Sampai kapan kita berbuat kebaikan ingin dipuji orang, kita berinfak sedekah ingin dielem orang? Sampai kapan? Makanya mengaji, rubah niatnya. Yang ingin dipuji orang, rubah niatnya karena Allah. Jangan cuma lesannya karena Allah, namun hatinya karena ingin dipuji orang. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh-sungguh itu akan mendatangkan sesuatu kemurkaan yang besar dari Allah. Terguncang jiwanya, terguncang pikirannya, karena berbeda dengan batinnya, karena berbeda dengan hatinya. Hatinya tidak mau. Kamu dulu melakukan ibadah karena ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Itu yang akan disuarakan oleh hati kita. Namun kita tutupi, suara kebenaran kita tutupi, kafirlah kita, kufurlah kita. Kalau kita kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tunggulah, azab-azabnya Allah akan menimpa kita, azab yang amat pedih. Na'udzubillah, ya. Pemikiran kita akan terguncang, otak kita akan terguncang, mengefek terhadap jasad kita. Jasad kita berpenyakitan, pasti akan ada efek. Makanya hati-hati dengan omongan. Lihat omongannya, akan ketahuan orang itu beriman atau tidak. Bedanya orang beriman atau tidaknya itu dilihat dari omongannya. Kalau omongannya selalu yang baik-baik saja, dipastikan orang itu beriman. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, pastilah dia akan berkata yang baik-baik saja atau memilih untuk diam. Kalau kita tidak mengerti dalam suatu hal, lebih baik kita diam saja. Jangan tatkala kita berbicara, pembicaraan itu dusta. Kita tidak akan mendapatkan syafaat dari Allah.
kita tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, kita tidak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran, kita tidak akan mendapatkan syafaat dari orang yang soleh, kecuali kita taat dan patuh kepada syariat-syariatnya Allah. Oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menetapkan iman dan Islam kita di dalam dada kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma Dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.